Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama aku Kamelia dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan kelas 03 PPKP 002. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bu Sulastri SPD MH. Di sini saya akan menjelaskan apa itu semangat dan komitmen kebangsaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan semangat dan komitmen. Semangat itu tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan. Yang kedua itu komitmen, sikap dan perilaku yang memberi perhatian dan bersungguh melakukan sesuatu serta mendahulukan kepentingan bangsa negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya, semangat dan komitmen kebangsaan, sikap dan perilaku seseorang yang memiliki dorongan hati yang kuat, memberi perhatian dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan negaranya. Misalnya, yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menjaga kelestarian alam sekitar. Yang ketiga, mematuhi aturan dan hukuman yang berlaku. Selanjutnya ada pembentukan NKRI. Indonesia bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum semua terpenuhi. Beberapa syarat berdirinya suatu negara: pertama, memiliki wilayah; kedua, memiliki struktur pemerintahan; ketiga, diakui negara lain; keempat, memiliki kelengkapan dan lain seperti undang-undang dan peraturan hukum. Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada adalah pemerintah Jepang yang menjadi Indonesia. Maka tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya ada semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Yang pertama ada Muhammad Hatta. Beliau anti penjajahan. Pada tahun 1927 tergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda. Beliau ditangkap. Yang kedua, semangat pengembangan diri. Sering menghadiri ceramah, pertemuan politik, membaca buku politik, pengetahuan politiknya berkembang. Yang ketiga, ada kesetiakawanan. Memprotes pengasingan Soekarno dan menuliskannya di koran, dan akhirnya beliau juga ikut diasingkan ke Papua. Yang keempat, cinta ilmu. Diperasingkan, aktif dan membaca buku anak-anak, diajari pengetahuan sejarah, politik, dan lain-lain. Selanjutnya, Muhammad Yamin. Beliau cerdas, tokoh berwawasan luas. Saat bersekolah, cepat menguasai 3 bahasa asing dan ilmu sejarah. Yang kedua, berjuang tanpa pamrih, meluangkan waktu dan tenaga menghasilkan rumusan dasar negara dan undang-undang bagi Indonesia dalam BPUPKI. Yang ketiga, rasa kebangsaan. Meskipun menerima pendidikan barat, namun beliau tidak lantas ke barat-baratan karya-karyanya yang menunjukkan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Haji Agus Salim. Beliau kemauan untuk maju. Dalam usia muda beliau telah menguasai 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Yang kedua, mendaya gunakan potensi diri. Kemampuannya berdiplomasi berunding membuat beliau dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Beliau pernah menjadi anggota Panitia 9 BPUPKI dalam mempersiapkan undang-undang bagi Indonesia yang saat itu sedang mempersiapkan kemerdekaan. Yang terakhir ada pendiri bangsa, yaitu Ahmad Subarjo. Beliau cinta tanah air. Semasa mahasiswa aktif memperjuangkan nasib bangsa melalui Zong Zapa, Persatuan Mahasiswa Indonesia, dan Liga menentang imperialisme di Belanda. Yang kedua, rela berkorban, ikut menyumbangkan pemikiran tentang rancangan dasar negara dan pembukaan undang-undang yang termuat dalam Piagam Jakarta. Yang ketiga, semangat dan menyelesaikan masalah dengan damai, menengahi konflik antara tokoh pemuda dan golongan tua tentang rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di peristiwa Rengas Dengklok. Terima kasih, semoga bermanfaat video yang tadi saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyebutan yang salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.